98,8 Citra FM Wonosobo banget. Masih bersama Dharma Wijaya di sini dalam sajian beranda obrolan anak muda dengan mengusung tema berorganisasi di era milenial pentingkah bersama Adin Alfa. Masih semangat ya Mas Adin ya? Masih dong. Melanjutkan yang tadi nih. Tadi kan Mas Adin sudah bilang di awal bahwa mengikuti banyak sekali organisasi lah. Kita kepo nih. Jadi Mas Adin ini ikut berapa organisasi sih tadi sebenarnya kalau dihitung-hitung nih? Sepertinya banyak banget ya Mas. Ya, tadi kan saya belum jawab jawaban angka tepatnya ya. Ini barusan istirahat saya sambil ngelis. Oke, gitu ya. Berapa banyak organisasi dan setelah saya hitung dan saya tulis ada 21 organisasi. Mulai dari lingkup yang paling kecil ketika SMP lingkup kamar, kemudian ketika SMA lingkup pondok, kemudian ketika kuliah dari lingkup kampus, dari lingkup yang paling kecil sampai lingkup nasional seperti ada Alakoh BEM Pesantren, kemudian ada BEM TNU, kemudian ada BEM Nusantara dan masih banyak lagi yang mungkin perlu disebutkan semua ya? Enggak usah. Oke, jadi ada 21 ya Mas? Ya, dari 21. Mas Adin SMP sampai dengan kuliah saat ini. Kuliah. Dan yang bikin kepo nih, kenapa sih kok Mas Adin mau-maunya nih kok ikut organisasi gitu? Jawabannya tuh agak susah ya kalau ditanya kenapa. Oke. Sebenarnya kalau dijawab secara dijawab secara diri saya pribadi, itu jawabannya hanya sebatas karena ini panggilan hati. Panggilan hati? Iya, kalau dijawab secara diri saya pribadi, karena ya itu tadi, saya sudah ditempa dari sejak SMP. Selama 7 tahun saya di Pabilan sudah sangat terbiasa berorganisasi, sehingga ketika saya tidak berorganisasi, saya merasa seperti ada sesuatu yang harus saya lakukan gitu kan. Itu ketika dijawab dari sudut perspektif saya pribadi. Tapi kemudian ketika kita mau melihat bahwa dalam organisasi kita bisa melakukan banyak hal. Salah satunya yang bisa dilakukan ketika kita berorganisasi ada melatih diri. Melatih diri ya? Melatih diri bagaimana kita ditempa mentalnya. Karena dalam organisasi itu kan kita bertemu banyak sekali manusia. Betul. Bertemu banyak sekali kepala. Bertemu banyak sekali ide. Bagaimana mental kita ditempa di situ, mulai dari kita, hal yang paling sederhana adalah mental untuk berani berbicara dan berpendapat. Tidak semua orang memiliki keberanian itu. Saya sudah mengamati beberapa teman-teman baik itu di kelas maupun di kelas saya pribadi ketika kuliah maupun di beberapa kelas lain. Banyak teman-teman ketika di kelas, ketika sedang mengikuti perkuliahan, teman-teman itu punya ketika ditanya itu sebenarnya teman-teman tahu loh jawaban dari pertanyaan, tapi mereka tidak berani berbicara. Ada apa di situ gitu kan? Nah, salah satu hal yang saya amati adalah persoalan mental. Teman-teman ada yang takut nanti dibantah, ada yang takut nanti dipermalukan oleh temannya sendiri, ada yang banyak hal ya, hemat saya ini perlu penelitian sehingga hasil penelitiannya nanti bisa direkomendasikan ke kelas-kelas ya. Penting loh untuk berani berpendapat dan berbicara. Nah, hemat saya itu perlu dilatih dari organisasi. Karena ketika berorganisasi kita kebanyakan akan bertemu dengan teman-teman sebaya. Bertemu dengan teman-teman sebaya, di mana ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang sebaya, kita akan lebih mudah untuk mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, itu kemudian perlu dilatih dari hal yang terkecil, mental. Ya, kemudian yang kedua adalah pada poin silaturahmi. Silaturahmi atau silaturahim? Sama kayaknya deh. Sama ya. Kan kadang ada yang bilang silaturahmi, enggak silaturahim gitu. Iya, ada yang bilang gitu. Ya kan? Nah, makanya poin yang selanjutnya yang sangat penting adalah poin silaturahmi atau silaturahim ya. Kenapa kok poin silaturahim ini penting? Karena dengan semakin banyaknya kita bersilaturahmi, semakin banyak juga pikiran kita terbuka. Semakin banyak kita bertemu dengan banyak orang, semakin banyak wawasan yang masuk dalam diri kita. Sehingga sudut pandang kita ketika melihat sesuatu itu tidak sempit. Katakanlah ketika kita hanya membaca satu buku, itu kita hanya memiliki paradigma dari satu penulis itu. Begitu juga dengan poin silaturahmi ya. Ketika kita hanya bertemu dengan satu orang, sudut pandang kita hanya akan tergiring oleh satu orang itu. Tapi ketika kita bertemu semakin banyak orang, sudut pandang kita, pikiran kita juga akan semakin terbuka.
Kalau dalam Islam sendiri silaturahmi kan juga akan memanjangkan umur, iya betul, memperluas rezeki. Ya kan? Nah, di organisasi itu poin silaturahmi ini pasti akan didapatkan karena di organisasi itu kan perkumpulan dari berbagai macam orang, sehingga meskipun katakanlah kita memiliki perbedaan pendapat, perbedaan ide dengan teman-teman kita dalam satu organisasi, tapi poin silaturahminya tetap harus terjaga. Dulu ketika saya di Papelen saya diajarkan profesionalitas organisasi itu tidak boleh mengganggu hubungan pertemanan. Jadi organisasi ya organisasi, teman ya teman. Jadi katakanlah ketika ada bagian bahasa menghukum saya karena saya katakanlah melanggar bahasa, tapi dalam forum setelah itu saya harus tetap baik-baik saja dengan teman saya yang tadi sudah menghukum saya. Itu salah satu profesionalisme untuk menjaga tali silaturahim, tali pertemanan itu menjadi hal yang hemat saya sangat penting sekali. Jadi itu tadi ya Mas, mungkin sedikit juga tentang sebuah alasan kenapa akhirnya Mas Adin mengikuti banyak sekali organisasi yang kalau dihitung-hitung tadi sekitar 21 ya Mas ya? 21. Banyak banget luar biasa. Nah, nambahin sedikit ya. Oke. Saya itu dulu ketika di Pabilan sebenarnya agak penakut. Kok bisa? Agak penakut karena apa? Dulu di Pabelan itu ada yang namanya forum kritik. Forum kritik. Ya, forum kritik. Jadi dulu itu ketika di kelas, ketika satu angkatan, misalnya waktu itu saya kelas 2 gitu, kelas 2, kemudian saya punya masalah. Itu saya akan dikritik oleh teman-teman seangkatan. Yang mana saya dikritiknya itu di depan umum teman-teman satu angkatan. Nah, di situ saya belajar mental. Yang mana hal itu terus menguatkan saya sampai ketika kuliah. Jadi dalam organisasi kita belajar menerima ketika orang lain memiliki sudut pandang yang berbeda, bahkan sampai pada wilayah kritik. Karena di organisasi itu kan kritik justru malah menjadi menjadi semangat untuk kita bisa lebih baik lagi. Dan tentunya kritik dengan menjatuhkan itu berbeda. Ya kan? Orang yang mampu memahami bahwa apa yang disampaikan oleh kawan kita, teman kita dalam satu organisasi itu adalah sebuah kritik, kita akan kemudian mengevaluasi diri kita untuk melakukan hal yang lebih baik. Misalnya kayak kalau di Unsik ya itu tadi, misalnya ketika saya di lingkaran BEM, kemudian ada teman-teman di luar BEM yang kemudian melihat, oh ini loh BEM punya kekurangan ini, punya kekurangan ini. Nah, bagaimana kita mampu mengakomodir kritik itu tadi? Itu tidak mudah. Itu butuh latihan dan butuh kedewasaan. Ya kan? Dan saya sangat meyakini bahwa sebagian besar penyelenggara negara atau sebagian besar para pejabat publik yang sekarang sedang menjabat, saya yakin dulu pasti aktif di organisasi. Pasti itu Mas ya? Pasti, saya yakin sebagian besar ya, tidak 100%. Karena sebagian besar ya? Sebagian besar saya meyakini itu. Karena apa? Untuk mengakomodir orang, untuk memimpin orang itu butuh latihan dari fase yang terkecil. Bagaimana seorang katakanlah kepala daerah ya? Kepala daerah mampu mengayomi masyarakatnya, mampu melaksanakan program kerjanya ketika dari dulu tidak dilatih berorganisasi, itu pasti akan kagok, akan canggung, kurang luwes gitu. Tapi orang senior kita para pejabat publik yang dulu sudah terjun di organisasi, hemat saya akan lebih luwes dalam memimpin masyarakatnya, memimpin strukturalnya yang ada di pemerintahan, itu akan lebih luwes. Karena itu butuh latihan. Sekali lagi itu butuh latihan. Coba bayangkan Mas Derma, ketika dulu katakanlah tidak belajar di organisasi, kemudian bertemu dengan saya, kemudian sekarang bisa ngobrol se-relax ini, tentunya akan berbeda dengan ketika Mas Derma dulu tidak berlatih di organisasi. Iya betul. Bahkan kalau boleh jujur Mas Adin, kenapa saya bisa duduk di Citra FM itu karena organisasi salah satunya. Kalaupun enggak, mungkin sampai hari ini saya tidak akan duduk di sini. Saya tidak akan, itu mungkin. Jadi salah satu manfaat ya, kita harus mengikuti organisasi, apalagi anak-anak muda seperti kita ini. Nah, jadi untuk Sobat Citra nih yang lagi mendengarkan dimanapun Anda saat ini berada, barangkali ada yang mau share ataupun cerita ataupun mau tanya sama Mas Adin, boleh banget kok.
Silakan langsung saja WhatsApp di nomor 081 224 988 988. Sekali lagi 081 224 988 988. Dharma Wijaya bersama Adin Alfat akan kembali setelah yang satu ini.